kita clear overrides, kemudian clear overrides. Setelah itu kita pilih tab. Kadangkala memang seperti ini, kadangkala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti kalender, majalah, buku, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan materi saya, yaitu tentang jurnal berbahasa Arab, ya. Dimana di jurnal ini, layout jurnal menggunakan Adobe InDesign ini itu tidak hanya menggunakan tulisan yang kita kenal, tipe huruf yang kita kenal, tapi juga melibatkan huruf-huruf Arab. Sebagaimana kita tahu, huruf Arab dan beberapa huruf yang lain itu spesial gitu loh, karena arah tulisannya itu nggak sama dengan kita, yaitu dari kanan ke kiri. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya sudah saya sampaikan cukup banyak ya di edisi pertama. Nah, ini edisi kedua ini. Pada kesempatan yang kedua ini saya akan melanjutkannya gitu. Kita sudah sampai sini ya, dimana dalam pekerjaan kita kemarin itu masih menyisakan beberapa hal ya. Jadi kalau kita lihat ini memang sudah tertata. Di sini sudah kita rapikan stylenya ya, ada style-style yang sudah kita rapikan ya. Ini adalah contoh tulisan Arab. Jadi yang kebetulan ini adalah tulisan Arab yang saya miliki ya. Ini stylenya sudah kita benahi. Nah, sekarang ada beberapa hal yang akan kita benahi lebih lanjut, yaitu pertama tabel, yang kedua itu nanti kita menentukan style tabelnya, selanjutnya adalah kita menambahkan artikel berikutnya ya. Sebagaimana kita tahu, pada penambahan artikel itu tidak sama dengan kita menambahkan tulisan biasa, karena di jurnal atau di beberapa jenis buku itu artikel baru atau tulisan baru itu harus dijatuhkan di halaman ganjil. Pada umumnya seperti itu. Begitu juga dengan jurnal, itu sering-seringnya harus dijatuhkan, jurnal atau topik baru itu harus dijatuhkan di halaman ganjil. Nah, sama dengan kita ini, kita jatuhkan di halaman ganjil. Maka yang harus kita lakukan adalah bukan meng-enter seperti ini sampai ketemu di sini ya, tapi yang kita lakukan adalah kita gunakan ini. Nanti kita akan coba bedanya nanti di mana ya. Ya, masuk insert break karakter, kemudian out page break ya. Jadi ini nanti dia akan hadir jadi dia akan meloncat di setiap halaman ganjil. Nah, jadi langsung loncat sini ya. Jadi nanti kalau seandainya dia itu berada di halaman ini sampai segini, maka dia akan otomatis tetap berada di halaman ganjil loncatnya. Nanti kita coba ya, kita coba. Nah, prosedurnya nanti kita, kalau sudah ya kita langsung ambil aja filenya, place, kemudian ini open. Kebetulan agak berat ya ininya, tulisannya saya nggak tahu di sebelah sisi mananya beratnya, tapi yang jelas ini berat, loadingnya itu berat. Oke ya, jadi ini ada font yang nggak ketemu
nggak apa-apa, dibiarkan saja. Nah, kita akan ketemu seperti ini. Kebetulan di sini ada gambar-gambar dan kita nanti akan menata gambar itu pula. Oke ya. Nah, ini ada masalah. Kenapa harus ada scroll merah seperti ini? Nah, nanti akan kita indikan ya, kita benahi. Nah, biasanya untuk menyelesaikan ini ya, biasanya, oh ya, ini juga bisa dilihat ya, ini angkanya itu di sebelah kanan. Harusnya kalau ini kan angkanya di sebelah kiri ya. Kalau tulisan biasa harusnya angkanya tetap di sebelah kiri ya. Kalau ini kalau tulis huruf Arab angkanya di sebelah kanan. Oke, ini kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini enggak tuntas ya, ini enggak tuntas, jadi harusnya masih ada naskah lanjutannya. Coba kita lihat ya, kita buka Microsoft Word, dan ini tulisan aslinya itu di Microsoft Word. Ini daftar apa? Daftar pustaka kalau nggak salah ini. Ya, halaman akhir ya. Harusnya 36. Terus kemudian ada tulisan ini. Ya. Berarti kesimpulannya ini ada yang nggak tuntas. Nah, cara menuntaskannya adalah kita lebarkan, atau yang kita lebarkan adalah yang ini. Ya, begitulah kira-kira. Ya, nanti kita tata ulang. Masih ada lagi. Masih belum selesai juga. Ya, selesai ya kalau di sini. Oke. Nah, sekarang kita, nah ini kan loncat. Ini dari sini terus ini. Ini tandanya dia ada yang nggak cukup, sehingga butuh space lebih. Ini juga nggak cukup, ini nggak cukup. Ini kita lebarin ya, cukup ya. Nah, kalau kita lihat tipe tulisannya kan besar-besar, nah kemungkinan ya nggak apa-apa, ini biarkan seperti ini dulu. Nanti kita akan tata melalui style yang sudah kita bentuk di pertemuan pertama kemarin. Oke, yang pertama kita benahi ini dulu ya. Kita benahi style-stylenya dulu ya, sesuai dengan cara penulisan referensi ya, referensi atau cara penulisan apa itu namanya, cara penulisan daftar pustaka ya. Kita kemarin ini adalah H2. Kalau seperti ini berarti kan mengacu pada tulisan Arab ya, maka kita harus membuat tipe H2 yang untuk berbahasa Indonesia. Duplikat yang berbahasa Inggris, non Arab, kita gunakan kemarin apa fontnya itu, lupa saya. Kebetulan font yang ini AF Najid ini itu tidak ada versi tulisan konvensionalnya, Calibri kalau nggak salah, atau Helvetica ya. Kita cek di bagian atas ya, karena seperti ini kan nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan banget. Kita
cek di atas. Ini fontnya F-Najid, ada Arabic 12. Oh, jadi di atasnya pun juga tidak ada, jadi masih belum didefinisikan ininya, masih belum didefinisikan di bagian atas itu, masih belum didefinisikan tulisan untuk tulisan konvensionalnya. Nah, kalau misalkan belum didefinisikan sama sekali, maka tugas kita adalah mendefinisikannya. Oke ya, sekarang kita definisikan. Jadi H2 ini kita gunakan font ukuran 18, yang ini ya, ini. Fontnya ukurannya 18, kemudian Calibri tipe kemudian hurufnya kita gunakan level, kemudian bahasanya kita gunakan bahasa Inggris. Apakah ini ngaruh? Sangat ngaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali. Oke. Nah, untuk penulisan apa itu namanya, untuk penulisan daftar pustaka ini sebenarnya adalah satu kolom ya, harus satu kolom sesuai aturan internasionalnya. Maka nanti kita akan buat satu kolom ini. Ingat, ini larinya ke sini ya. Nah, sementara yang ini kita buat bukan normal ya, tapi listnya daftar pustaka kan ya, bukan kita duplikat dulu. Salah saya tadi. Isi, maksudnya reference untuk isi atau konten. Kita ubah fontnya menjadi font Calibri. Kemudian ininya saya gunakan light, ukuran fontnya adalah 11. Bahasanya saya gunakan bahasa Inggris UK. Kemudian arahnya left, line-nya. Nah, nanti ininya kita tata ulang ya, kita tata ulang. Ya, seperti itu. Kontrol saja. Agar dia bisa diatur dengan mudah, saya sarankan, dan amat sangat saya sarankan untuk menormalkan, menetralkan ininya bulatnya ini. Saya tekan Ctrl A, saya klik kanan, Ctrl A, ini aja ke sini ya. Jadi biar nggak resek gitu ya. Convert numbering to text. Ya. Kalau seperti ini, insya Allah nanti kita nggak akan ketemu hal yang resek-resek nanti ya. Nah, seperti ini kita coba cari ya masalahnya. Kita cari lagi, masih di sini ya. Nah, kita teliti lagi ya. Nah, ternyata untuk mengubah bullet yang dari sisi kanan ke kiri ya, kita coba lihat, ininya juga dimulai dari kanan ya. Nah, ini kita cari di area sini. Oke, hypernationnya kita matikan ya, hypernationnya kita matikan biar nggak terjadi pemenggalan yang nggak enak. Tapi biasanya memang untuk reference itu memang hypernationnya harus mati. Nah,
di bagian justification ini itu komposernya ini di netralkan, bahasa saya dinetralkan ya. Ini ya, lihat ya, kalau masih nggak kelihatan ini dicentang. Oke, kalau sudah seperti ini kita pilih semuanya ya. Ya, terakhir kita left ini. Oke, jangan lupa disimpan. Ya, seperti ini. Nah, kita menata ini ya, kita menata dulu ya. Jadi sebelum kita menjadikan ini menjadi satu, apa itu namanya, satu kolom, itu kita tata terlebih dahulu bagian atasnya. Nanti kita akan segera nyampe ke sini. Tapi sebelum kita lebih jauh menata ini, ada aturan internasional ya. Untuk reference itu cara penulisannya itu dia mepet ke kiri, terus isinya itu yang ke kanan. Jadi ini yang paragraf pertama ini itu mepet ke kiri, mentok ke kiri, terus bawahnya ini yang ke kanan, agak jauh. Nah, kita panggil paragrafnya, aturan paragraf ya. Kita ambil salah satu aja ya, ini bisa atau ini aja yang lebih enak. Kita nolkan terlebih dahulu. Kenapa itu tadi? Oh, ini after ini ya. Kita oke. Jadi nanti harus dihilangkan ini. Dihilangkan. Oke, nggak apa-apa, biar dulu aja. Jadi kita tata ininya. Ini memang harus mepet ke sana. Kemudian kita atur tabulasinya ya, type, tabs. Nah, kita kasih tabulasi. Ya, disesuaikan aja. Nggak apa. Tapi tetap konsentrasi ya. Kasih angka 7. Nah, kalau sudah kita tutup tabulasinya yang manual, tapi nanti angkanya itu akan kita ini kan, angkanya itu akan kita fixkan. Jadi ya biarkan kita buang dulu ini, kemudian atasnya yang kita ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi sebenarnya ini nggak ikuti tabulasi ya. Ini 15 gitu, cuman saya lupa ini aturan ininya ya. Terus sedangkan tabnya ini di sekitar 7. Begini kira-kira. Jadi modelnya seperti ini. Kalau boleh kita jadikan 20 misalkan, atau 25, 2,5 cm. Ininya kita depankan. Oke, seperti ini. Toh nanti kan satu kolom ya, satu kolom. Oke,
Nah ternyata seperti ini. Berarti kita set minus 25, nggak mau dia. Oke, kalau sudah ini kita update, nanti dia akan berubah semua. Redefine style. Oke. Oke ya, kita redefine style. Save. Nah, kelihatannya kita ada masalah lagi nih ya. Mungkin ini kurang lebar atau bagaimana. Yang jelas seperti itu. Mungkin langsung saja ya kita buat ini satu kolomnya, kita buat satu kolom saja. Jadi kita del langsung ini kita buat satu kolom ya. Jadi ini nanti satu kolom, nanti ada bagian-bagian tertentu yang akan kita tata manual gitu. Nah, del ini kita del, ini kita lebarkan seperti ini juga sama, kita lebarkan. Nanti kita lihat ya apa yang terjadi dengan itu. Kita lihat ini apa ini. Biasanya kalau ada gini nih, apa itu namanya, fontnya nggak kelihatan, fontnya nggak ketemu ya, fontnya nggak ketemu. Tata ya. Nah, kemudian ini kita rapikan ya dengan kita memastikan sambil tekan Alt ya, seperti ini. Tekan Alt itu artinya memaksa, dipaksa sesuai dengan kaidah ini. Tapi ingat ya, nanti kalau sudah itu harus kita tata ulang ya, tata ulang. Ada beberapa hal yang misalkan ini judul itu harus dalam format italic ya, formatnya harus italic ya. Gini ini tanggung jawabnya desainer ini ya. Jadi misalkan ini ya, tapi kita nyatanya jangan di paragraph style tapi di karakter style ya. Misalkan ini bukan nama ya, ini ya, misalkan ini. Nah ini harus posisinya harus italic, light italic, nah, seperti ini. Baru kita buat italic, identifying. Nah ini judul. Jadi itu judul apa itu namanya, judulnya referensi itu harus posisi miring, posisi italic. Oke, kita kumpulkan yang milik kita. Pakai, kita taruh sini, kita kumpulkan biar dia nggak bareng dengan yang lainnya. Kita tunggu. Nah, biar ini masukin sini aja, yang belakang nggak ganggu. Udah ya. Oke, kita masukin dan seterusnya ya. Nah setelah kita selesai melakukan ini semua ya, kita tata yang lain ya. Kita mencoba untuk menata yang lain ya. Pertama kita betulin tabelnya di yang pertama ini. Oke, scroll ya. Oh ya, zoom in zoom out itu bisa dengan cara ya tekan kontrol terus kemudian scroll ya. Zoom in zoom out itu bisa dengan tekan scroll, kontrol sambil di scroll, itu zoom in zoom out ya.
scrollnya ke arah mana itu silahkan disesuaikan dengan laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Oke, ini adalah yang pertama. Sepertinya tabelnya di atasnya sini ya, tabelnya ini ada tabel. Tabelnya ini, dari sini. Oke. Nah, ini kita dapat tabel. Nah, kalau tabelnya itu lebar seperti ini, jadi pertanyaannya itu gini, tabel ini memungkinkan nggak untuk kita mampatkan? Kalau tidak memungkinkan, kita coba ya set dulu. Nah, untuk ngeset tabel ini kita netralkan dulu, clear of rights ya, seperti ini, clear of rights. Terus kemudian basic paragrafnya ini kita biarkan atau kita jadikan normal saja, normal ya. Tapi yang jelas tipe tabelnya ini biar dia dulu, apa itu namanya, biar dia nggak kacau dulu. Terus kemudian ini kita tata sambil kita tengok ya sisi yang sini, ternyata enggak. Terus kemudian cukup enggak atau memungkinkan enggak kalau seandainya ini kita jadikan satu kolom saja? Kalau memungkinkan itu lebih bagus ya. Sepertinya ini memungkinkan Mas Yan, tabelnya ini ya memungkinkan. Jadi untuk dijadikan satu kolom ini masih sangat memungkinkan. Kita tengok di sini apakah ini, enggak ada. Oke ya. Terus kemudian ini karena dia itu bentuknya tabel, maka kita jadikan posisi tengah. Oke, kita buat style baru ya, style baru, tabel ya. Kita buat style baru, posisinya tengah ini. Tabel atau center kita cari. Taruh sini ya, biar dia itu ngumpul jadi satu. Nah, kemudian yang bagian atas ini, biasanya dia itu tebal ya, dia lebih tebal, maka kita buat style baru, tabel header. Sorry, yang bagian bawahnya ini tabel konten. Nah, tabel konten, tabel header ini. Kemudian yang kita aja udah kita aja. Oke, kemudian kita tata lagi tabelnya ini. Kita ini kelihatannya sudah semua ya. Oke, kita lihat dengan tanpa grid. X sudah ada tulisan. Oke, terus kemudian style tabelnya ini kita buat, jadi nanti kalau membuat tabel lagi itu biar nggak ngulang-ngulang, jadi kita buat style tabel. Jadi untuk tabel ini memang agak panjang ceritanya ya, agak panjang. New tabel style. Kalau ini new cell style, kita buat stylenya dulu ya, selnya saja dulu. Header, kemudian teksnya seperti itu.
stroke ini biarkan, diagonal lines ini biarkan, so is on. Oke, paragraph stylenya ini ya, header. Ya, kita cari yang lainnya, center. Nggak usah, rotation nggak usah. Kemudian ini konten ya, kontennya ini kita buat stylenya konten 01. Kenapa saya kasih 01? Karena khawatir nanti ada konten yang lain ya, jenis konten yang lain. Paragraph stylenya adalah tabel konten. Biasanya ini top, biasanya gini, biasanya line top, biasanya vertikalnya. Kemudian kita ke sini lagi, header ya, ada yang lupa tadi, header, edit. Nah ini sorry, ini selnya, cell fill-nya nih kita kasih black, kemudian ini 30%, 25%, 30% saja ya, seperti itu. Nah ini tabel stylenya ya, tabel stylenya kita buat tabel 01 ya, header row, header, terus kemudian body row nya konten, tabel setup ya, seperti itu ya, gitu. Dan ini kita preview ya biar kelihatan. Kemudian patternnya ini selang-seling ya, selang-seling. Kita coba untuk ya, jadinya seperti ini. Atau ini kurang, kalau misalkan ini dirasa kurang apa itu namanya, terlalu mirip dengan ini, bisa kita edit. Misalkan ini filenya ini jangan 20%, jadi 15%, yang enggak terlalu dekat dengan ini, atau 10% ya, 10%. Oke, jadi biar kelihatan beda ini dengan bawahnya. Oke, nah untuk selanjutnya sama ya, tabelnya, tabel kita ini sama, kita clear overrides, kemudian clear overrides. Setelah itu kita pilih tabel 01. Kadangkala memang seperti ini, kadangkala ya. Nah, kita benerin lagi.
sama, clear dulu, kalau sudah kita pilih ini ya. Kalau sudah begini, jangan lupa disimpan, terus kita tata. Karena saya nggak terlalu nggak paham bahasa Arab ya, jadi ini apakah boleh nggak diturunkan atau bagaimana? Ini silakan kepada yang ngerti bahasa Arab. Memang idealnya sih ngedit gini ini adalah orang yang paham tentang tulisannya maupun paham tentang paham tentang karakter tulisannya ya, idealnya. Karena ini kaitannya dengan pemenggalan, boleh tidaknya si karakter atau font itu ya seperti ini, boleh atau tidak, itu kan yang ngerti memang yang paham bahasanya. Nah, begini ya, masih aman ya. Ini juga sama, ini kita begitu. Ini merah-merah saya nggak ngerti ya, dan saya nggak bisa membenarkan ini apa. Oke. Dan semua tabel nanti diperlakukan seperti itu ya, semua tabel diperlakukan seperti itu. Nah, kita akan ketemu problem lagi, yaitu bagaimana menata gambar. Ingat, menata gambar itu nggak mungkin dibentuk seperti ini ya. Menurut pengalaman saya, sepanjang saya mengedit jurnal, oh ya ini apa ini? Ya, kalau bisa ini jangan jangan di model apa itu namanya, justify ya, jangan justify, mendingan hilangkan saja justify-nya. Ya, sama juga, jadi justify-nya dihilangkan. Oke, ada tabel lagi 14, baru ini dulu ya. Kita coba lagi ya. Kemudian ini juga clear override. Biasanya ini langsung ke aktif ini, biasanya kita seperti itu. Langsung menata. Kalau memang perlu ya, biasanya tulisan yang ada di dalam tabel ini bisa lebih kecilkan ya, bisa lebih kecilkan. Misalkan ini fontnya ukuran 12 menjadi ukuran 11 atau 10 gitu. Menurut pengalaman saya itu sah-sah saja ya, sah-sah saja, khusus untuk ini ya, untuk yang ada di dalam tabel. Out ya. Kemudian jangan lupa ini definisikan ulang di header. Oke, kalau sudah kita ini kan menurut pengalaman menurut saya ini nggak cukup kalau misalkan dipaksa untuk satu kolom. Kalau lah bisa itu bertumbuk-tumbuk seperti ini, bertumbuk-tumbuk ini. Saya nggak tahu apakah ini diperbolehkan secara
secara norma penulisan ya. Kalau diperbolehkan malah bagus, tapi kalau tidak itu saran saya itu untuk melepaskan tabel ini untuk menjadi menjadi semacam objek biasa gitu. Ini harusnya A3. Ya. Kita coba lagi yang lain. Jadinya seperti ini ya. Right. Zoom. Header. Nah, sekarang kita ketemu tipe tabel yang apa itu namanya, yang nggak mungkin dibegitukan ya, diperlakukan sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana untuk tabel yang seperti ini, tipe tabel yang seperti ini? Nah, untuk tipe tabel yang sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya, itu saya nggak tahu ini apa ini ya, mungkin nama gambar mungkin. Jadi terpaksa untuk beberapa hal itu kita perlu melihat ya, ini ya, melihat terjemahannya. Lama. Nomor meja. Table number. Oh, table number. Nomor 5. Jadi tabel 5 maksudnya. Oke, ini ya. Ini saran saya di del saja, bukan di del tapi di Ctrl X ya. Kita ingat-ingat ya posisinya di situ. Terus kemudian terpaksa ini kita keluarkan dari objek. Ingat, ini adalah karena kita menggunakan metode akal-akalan. Jadi nggak sama dengan kalau seandainya kita menggunakan yang versi ME beneran. Sudah Ctrl V. Kalau versi ME beneran, maka kita cara menatanya itu persis dengan jurnal pada umumnya. Ya, ini ya. Oke, nah, double klik, tadi itu mengecil sesuai dengan ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita taruh di area sini tadi. Yang enggak terlalu berat ini saya matikan. Ini ya, tipe ininya, tipe ya, tadi itu menyingkir semuanya. Kita letakkan di sini. Tadi kan posisinya di sini. Kalau letakkan di tengah persis. Nah, nanti ini masalah baru. Masalah baru. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini
ini kita bisa ya di tengah misalkan ya, di tengah. Nah, tadi ke atas kan. Nah, kemudian ini sama ya, ini ditaruh di tengah gini, kita tata dulu. Selalu saja ada cara, dan harus selalu ada cara. Nah, untuk mengatasi masalah ini yang ini, maka kita harus ini ya, kita break karakter, frame break ya, terpaksa kita enter ya, jadi agar tidak merusak. Tapi apabila ini dianggap tidak terlalu apa itu namanya, agar tidak terlalu mengesankan sesuatu yang nggak enak dipandang, ini ada baiknya kita taruh di atasnya gini. Nah, ini otomatis nah begini, ini juga sama. Nah, ini masih mending seperti ini. Gini ya, terpaksa seperti ini ya, terpaksa seperti ini. Oh, ini kelihatannya masih cukup ya untuk itu, kita naikkan saja. Kalau cukup malah enak. Ini agar nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat sama si objek ini, maka jaraknya kita atur, kita bawa ke sini, objek, atau di sini text wrap ya, bagian 2 mili, kurang jauh ya, terutama yang bagian bawah. Kalau sama lah. Oke, jangan lupa disimpan. Sering-sering menyimpan malah nggak apa-apa ya. Oke, coba cari lagi, ada tabel yang lain kira-kira ya. Sudah habis tabelnya. Daftar pustaka ini kayaknya ya, daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, ini daftar pustaka ya, daftar pustaka kita perlakukan seperti yang ini tadi. Daftar pustakanya ya, kita perlakukan seperti ini. Mana tadi ini ya, seperti ini. Nah, coba lihat ya, kacau kan ya, kacau. Nah, kita buat definisi baru, duplikat, taruh. Nah, kita hidupkan yang ini tadi, justification. Nah, ini
Jangan lupa bahasanya adalah bahasa Arab. Ya, angkanya langsung berubah. Oke. Jangan lupa ininya juga. Jadi right. Kita lihat ininya. Kita cek ininya ya, tabulasinya sudah benar nih, harusnya loncat dia. Itu sekarang kita tata ini ya, bagian daftar pustakanya. Tadi karena kita cara Arab ya, jadinya seperti ini. Jadi ini min 25. Nah, seperti ini ya penataannya ya. Ini kita redefine. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya, apa itu namanya, aturan internasionalnya untuk penulisan daftar pustaka itu biasanya dibikin satu kolom dalam satu halaman. Jadi kalau dia satu kolom dalam satu halaman, maka kita akan melakukan kaidah yang sama dengan yang tadi kita sebutkan ya. Ini harus kita del, ini harus kita del. Sorry, ini ya yang kita del. Nah begini. Ya, sepertinya harus di tab ini. Mudah-mudahan nggak banyak ini. Kalau banyak repot ini. Nah, kita ketemu ini ya, ketemu bentuk yang aneh ini. HTTP kan harusnya di depan ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, kita tinggal ganti aja ininya, apa, bahasanya. Nah, gitu. Ini biarkan saja. Atau kalau misalkan nggak mau, tekan shift control gitu ya, shift control, jadi dia mengikuti kaidah paragraf sebelumnya. Ini tadi sudah, ini sudah. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan tahap pertama untuk apa itu namanya, ini ya, daftar pustaka ini ya. Nah, kita selanjutnya akan menyelesaikan untuk yang kedua
kedua, jadi artikel yang kedua ini. Jadi tapi artikel kedua ini sebenarnya sudah sempat kita edit ya di bagian daftar isinya ini, daftar pustakanya ini sudah kita selesaikan, jadi tinggal depan-depannya. Ini biar nggak terlalu panjang, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga atau seri yang ketiga dari layout jurnal Arabik ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.